Pak Herman, kita bakal membahas putar hak dan kewajiban peserta JKN. Nah, sebelum itu, apa sih Pak hak dan kewajiban peserta JKN itu? Podcast 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Masih mendengarkan suara Bupati dan Parlementaria bersama Andri Handetolan. Tapi pagi hari ini Andri nggak sendirian karena sudah akan berbincang-bincang bersama BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Dan pada pagi hari ini luar biasa sudah bersama kami Bapak Herman Indratmo. Beliau ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Andri. Luar biasa ya Pak. Luar biasa. Baru pertama ya Pak tadi. Ya, betul. Ini baru pertama kali podcast. Kita podcast di sini ya. Wah, luar biasa. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah baik. Bahagia selalu walaupun memang banyak kesibukan ya Pak. Pasti. Ya. Baik, Pak Herman. Andri boleh panggil Pak Herman? Silakan. Pak Herman, oke. Pak Herman, kita bakal membahas putar hak dan kewajiban peserta JKN. Nah, sebelum itu apa sih Pak hak dan kewajiban peserta JKN itu? Oke, baik. Makasih Mas Andri. Jadi kalau kita bicara terkait dengan program JKN, tentunya ada dasar yang harus kita pahami dulu, bahwa program jaminan kesehatan nasional ini regulasinya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, di mana memang BPJS di situ ditetapkan sebagai badan penyelenggaranya. Nah, di dalam undang-undang itu dijelaskan terkait masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Ya. Jadi itu kewajiban pertama bagi masyarakat Indonesia untuk mengikuti program JKN. Pertanyaannya adalah gini Mas Andri, kenapa jadi wajib ya? Nah, apa sih filosofinya kenapa harus wajib? Kenapa harus wajib? Iya, jadi prinsipnya di program JKN ini adalah gotong royong. Ya. Jadi kalau zaman dulu lah ya, kalau sekarang masih ada nggak ya gotong royong? Tapi kalau dulu itu gotong royong misalnya dalam satu RT ada 60 warga gitu ya. Kalau yang hadir 30 tentunya pekerjaannya lebih berat dibanding dengan kalau seluruh warganya diwajibkan hadir 60 orang, sehingga pekerjaan dari yang akan digotong royongkan itu menjadi lebih ringan. Lebih ringan. Ya, tentunya seperti itu gambarannya. Kalau untuk di kesehatan, saya ingin kasih gambaran kenapa menjadi wajib. Dan prinsipnya adalah gotong royong. Mas Andri, biaya pelayanan kesehatan sekarang tinggi sekali. Luar biasa Pak. Saya ingin kasih gambaran bahwa untuk satu orang yang operasi jantung itu ya kalau kita rata-rata ini memang beragam ya. 130 juta biayanya. Ya, artinya sistem gotong royong dari sisi pembiayaan di program JKN ini harus ada sekitar 3.000 lebih peserta yang sehat untuk membantu satu orang yang operasi jantung. Ya. Untuk mengcover nominal tersebut Pak ya. Iya, untuk mencukupi pembiayaan tersebut. Kita memang nggak tahu kapan sakit gitu ya. Tapi kalau dihitung sendiri, artinya saya bayar iuran saya kali sekian tahun lalu saya sakit jantung, nggak cukup juga. Iya betul. Kita butuh orang banyak. Nah inilah prinsip dasar dari gotong royong. Bagaimana peserta masyarakat Indonesia itu menjadi wajib menjadi peserta JKN. Baik. Apalagi nominal yang dikeluarkan tidak seberapa ya Pak, betul. Dan itu manfaatnya juga luar biasa. Dan betul Pak, kita harus memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang banyak yang ini, cukup banyak ini untuk gotong royong membantu masyarakat yang memang membutuhkan fasilitas kesehatan dengan biaya maupun secara cuma-cuma di fasilitas kesehatan. Baik, kalau hak dan kewajiban, kita berbicara mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama mungkin adalah
kita harus daftar dulu ya Pak kewajibannya. Ya betul. Jadi artinya tadi kalau dibilang wajib, wajib itu apa? Wajib menjadi peserta JKN itu bagaimana caranya? Artinya wajib mendaftar dan wajib membayar iuran tentunya. Betul. Mekanisme teknisnya tentunya lebih nanti lebih detail kita sampaikan ya. Betul. Artinya sangat mudah sekarang. Kita punya layanan offline maupun layanan online. Mobile JKN itu luar biasa membantunya Pak. Banyak program-program yang disampaikan dan juga ya tinggal kita operasikan saja gitu ya. Kalau segmentasinya Pak dari JKN itu apa saja? Baik, jadi karena ini sifatnya gotong royong, lalu juga segmen masyarakat penduduk kita juga beragam, maka ada segmentasi peserta yang kita buat. Yang pertama begini, pemerintah melihat bahwa cukup banyak masyarakat kita nih yang memang masih kesulitan untuk membayar iuran. Jadi kita bagi dua besar kelompok segmen ini yaitu pertama adalah penerima bantuan iuran atau kita biasa sebut PBI. Baik. PBI ini bukan berarti tidak bayar iuran. Masyarakatnya memang tidak bayar, tapi pemerintah yang mensubsidi memberikan bantuan untuk iurannya. Besarannya Rp42.000 per jiwa. Per jiwa. Iya. Lalu saya ingin sampaikan juga di segmen PBI ini karena pembiayaannya cukup besar, jadi pemerintah pusat telah menyiapkan dana di APBN untuk sebesar 96,8 juta. Ya. Sedangkan apabila ternyata di setiap kabupaten, kota, provinsi ada masyarakat yang di luar dari yang di cover oleh APBN, maka pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mendaftarkan dengan menggunakan anggaran APBD. Oh begitu Pak. Ya, jadi istilah kami di sini PBI APBD. PBI APBD. Begitu, Mas Andri. Nah, di luar dari segmen ini, maka karena ini sifatnya kontributori, segmen kedua ini akan jadi beragam. Yang pertama adalah untuk pekerja sektor formal. Pekerja sektor formal. Iya, jadi mulai dari PNS dan lainnya atau pegawai di badan usaha swasta. Iya. Ya. Kontribusi iurannya adalah untuk pemberi kerja itu 4% dan 1% ditanggung oleh pekerjanya. Besarannya adalah sesuai dengan upah yang diterima. Oh, dikalkulasi. Namun sekali lagi Mas Andre, upah kita juga beragam nih. Iya. Oh, kalau upahnya 50 juta lalu 4%-nya besar sekali nih gitu kan. Ya kami juga memahami untuk tidak membebani. Kalau pajak hitungannya seperti itu, maka kalau kami membatasi ada batasan maksimum. Jadi kalau upahnya lebih dari 12 juta maka dasar perhitungan untuk 4% dan 1%-nya itu maksimum 12 juta dasar. Oh baik. Dasar perhitungannya. Jadi 4% dari 12 juta atau 1% dari 12 juta. Biar tidak membebani juga sih Pak betul, ya. Makanya betul. diberikan itu untuk sektor formal. Namun juga ada sektor informal nih seperti ya punya warung, lalu tukang bakso dan lainnya gitu yang secara finansial sebenarnya mampu untuk membiayai dirinya. Namun tidak ada ketentuan upah yang harus dia terima setiap berbeda-beda. Tidak menentu ya Pak ya. Maka dilihat di situ ada pilihan buat sektor non formal. Ada kelas 1, artinya kelas 1 ini apabila kita sakit, maka di rumah sakit kita dilayani di ruang rawat kelas 1. Kelas 1, baik. Ya. Lalu begitu juga ada kelas 2 dan kelas 3. Besaran iurannya untuk kelas 1 ini Rp150.000 per jiwa. Rp150.000 kelas 1 Pak? Ya, jadi bisa bayangkan kalau sudah sampai sakit jantung dan lainnya itu bisa tercover. Dan sekali lagi benefitnya yang diterima oleh peserta untuk program JKN ini memang tidak terbatas. Artinya sesuai dengan indikasi medis. Iya. Ya. Catatannya ada memang beberapa hal yang dikecualikan. Yang dikecualikan ini seperti misalnya percobaan bunuh diri yang tidak berhasil, lalu hobi-hobi yang memang mencelakai diri sendiri. Jadi perbuatan-perbuatan yang memang mungkin beresiko, bisa dibilang beresiko tinggi. Iya, itu
kita memang tidak jamin. Lalu untuk memiliki keturunan dan kosmetik, itu tentunya seperti itu. Itu yang memang kita batasi. Namun selebihnya sesuai dengan indikasi medis, kita berikan penjaminan pembiayaan sepenuhnya tanpa iur biaya. Kalau untuk kelas 2-nya tadi saya ingin sampaikan. Kalau kelas 2-nya itu 100.000. 100.000 rupiah. Ya. Berarti dia nanti kalau di rumah sakit ya, rawat inap, maka dia dirawat di kelas 2. Di kelas 2. Dan untuk selanjutnya di kelas 3. Di kelas 3 ini 42.000 sesungguhnya sesuai dengan nilai PBI tadi. Ya. Namun untuk peserta informal tadi, sektor non formal tadi, itu hanya 35.000 rupiah. Sisanya pemerintah yang akan menanggung. Oh baik, berarti nominalnya tetap sama sebetulnya. Ya, cuman betul. Untuk yang informal ini nanti ada subsidi dari pemerintah. Ada subsidi untuk kelas 3. Oke, luar biasa ya Pak. Ya, sebesar 7.000 rupiah gitu untuk per jiwa, sehingga masyarakat hanya membayarkan 35.000. 35.000 rupiah. Sangat membantu buat masyarakat yang memang kelasnya berbeda ya dibanding dengan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 tadi. Karena ini memang tujuannya agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tercover kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Iya, dengan segmen yang berbeda tadi, dengan range pendapatan dan kemampuan yang berbeda. Betul. Dan juga ada beberapa indikasi lah dari kelas 1 sampai kelas 3. Andri khawatirnya kalau tadi Pak kecantikan dimasukin, orang-orang pada glow ini Pak. Pada glowing nantinya. Nanti skincare kita tanggung juga nanti Pak. Ya juga. Nanti untuk Indonesia glowing bisa-bisa. Sedikit tambahan ya. Boleh silakan. Terkait dengan tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu perbedaannya hanya pada rawat inap. Rawat inap. Ya, kalau rawat jalan maka kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu sama, diperlakukan sama. Oh ya? Ya, tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah akomodasi kelas rawat di saat rawat inap. Oh iya, indikasi dari kelas-kelasnya tadi Pak ya? Iya betul. Oke. Ya, jadi jangan terlalu khawatir yang kelas 3 lalu diskriminasi, tidak sama. Untuk rawat jalan semua diperlakukan. Untuk perawatan medis semuanya sama, cuman rawat inapnya aja, tempatnya aja yang berbeda. Baik. Kalau peserta JKN nih Pak yang pengen berobat, tapi dia lagi di luar domisili, kira-kira gimana tuh Pak? Oke, ini BPJS ya. Jadi sekali lagi sebenarnya memberikan layanan ada 2 layer ya. Layer pertama adalah layanan primer dan layanan lanjutan. Jadi bagaimana ini sering terjadi kalau apalagi kebiasaan masyarakat Indonesia ya, mau hari raya mudik. Lalu apakah dapat mengakses pelayanan tersebut? Jadi begini, untuk layanan prima kita sudah primer, di puskesmas dan klinik itu kita sudah menyampaikan bahwa mereka dapat memberikan layanan kepada peserta. Artinya peserta jangan terlalu khawatir, dimanapun berada dapat melakukan akses fasilitas kesehatan. Namun sekali lagi sistemnya ada rujukan berjenjang. Jadi mulai dari layanan primer ke rujukan lanjutan ke rumah sakit. Kecuali Mas Andre, memang emergensi, darurat. Ya, darurat. Jadi bisa ke rumah sakit langsung. Namun tidak ada halangan untuk peserta yang tadi tidak di wilayahnya untuk mendapat pelayanan. Tetap akan rumah dilayani. Sakitnya maupun layanan primernya di klinik maupun puskesmas itu kita jaminkan bisa dilayani dengan baik. Ya. Tinggal dikomunikasikan saja bahwa memang situasinya sedang di luar wilayah. Biasanya fasilitas kesehatan akan mempertanyakan kenapa terdaftar di sana tapi melayani di sini. Baik. Tapi nggak ada isu, semuanya bisa. Semuanya bisa ya? Mulai dari gawat daruratnya bisa langsung ke UGD di rumah kalau sakit. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti ya Pak. Kalau UGD itu sudah seluruh Indonesia. Ya, artinya kalau Kementerian Kesehatan itu kalau emergensi peserta bukan peserta itu harus dilayani. Harus dilayani, betul. Karena kalau sudah emergensi itu life saving itu ya sudah harus penanganan. Konteksnya udah beda lagi ya Pak. Nyawa yang diurusin soalnya. Baik, Pak Herman, nanti kita akan
lanjut berbincang-bincang mengenai BPJS Kesehatan. Jadi Handetolan, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Suara Bupati dan Parlementaria.